main judi. Ya Allah, iki lek menang aku tobat ya Allah. Ya, tidak bisa, tinggalkan maksiatnya baru tobat. Apa sebab iblis itu kok celaka? Dan apa sebab Nabi Adam selamat atau Nabi Adam bahagia, beruntung? Kurang lebih kebalikannya. Beliau berkata, syaqiya iblis bi khamsati asya. Yang membuat iblis itu celaka karena punya sifat 5 ini. Yang pertama, lam yuqirra bidham. Enggak ngaku kalau dosa, enggak ngaku kalau salah. Sedangkan Saida Adam aqarra bidham. Karena kalau dosa ngaku kepada Allah, tapi kalau iblis ini dosa tapi tidak mau mengakui, sombong. Itu sifatnya iblis itu. Ya, kita hadirin kalau sudah berbuat dosa wis ngaku ae. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami ini mendolimi diri kami. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau nggak ngampuni aku, nggak sayangi aku, kita rugi ya Rabb. Orang itu harus mukir bidzan, ngaku salah sama Allah itu. Iblis tidak mau. Lah kita kadang-kadang ngaku salah atau mengentengkan kesalahan. Wis kapok. Gusti Allah Maha Pengampun. Ini kalau kayak gini jadi iblis kita. Mukirun bintang. Itu sifatnya. Makanya Nabi Adam selamat, beruntung karena ngaku kalau salah. Jadi orang yang nggak ngaku salah itu iblis karena sombong. Orang nggak mau ngaku salah itu kan karena nggak mau dibilang salah, sombong. Ya. Yang kedua, iblis itu celaka karena kalau sudah salah nggak nyesel. Tapi kalau Nabi Adam nyesel, nangis, nyesel ketika diusir oleh Allah dari surga ke bumi ini, nyesel, nangis. Seperti itu orang-orang solehin kalau berbuat salah menyesal. Kalau kita salah terus mengecilkan kesalahan dan nggak menyesal, itu sifatnya iblis. Ya. Kadang-kadang kesalahan itu dicerita-ceritakan. Kon gak roh aku biyen, kon gak kenal aku saiki ya. Kamu kan baru kenal saya sekarang. Saya dulu tuh bajingan kelas kakap saya. Tiap hari narkoba. Saya bunuh orang sekian, saya dipenjara loh. Hei, indam, nyesal, jangan malah justru bangga. Ini iblis ini. Orang itu hadirin, kalau pernah mempunyai sisi gelap dalam kehidupannya, tutup yang rapi, kunci. Jangan dibuka-buka. Anda sudah tobat, sudah, ya sudah. Kok malah Anda buka-buka? Kalau kita membanggakan atau aku begini, aku bingung, berarti dia ini nggak menyesal. Kayak masih bangga buat salah. Jangan hadirin. Stop. Wis ojo cerita masa laluku. Aku wis nyesel. Nah ini baru yang namanya taubat. Tapi kalau masih nggak menyesal, karena surutnya taubat itu nadam. Orang kalau taubat itu syaratnya nyesal, menyesali atas kesalahannya, menyesali perbuatannya yang salah. Nyesel, itu sifatnya Nabi Adam. Kalau setan nggak nyesel, gimana mau nyesel setan? Orang
setan itu datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sampaikan ke Tuhanmu, saya mau tobat. Hah? Kaget Nabi Musa. Ini masuk berita sejarah yang tidak akan terulang ini. Kalau sampai iblis tobat di tangan Nabi Musa. Karena belum pernah ada riwayat iblis tobat ini. Oh, nggak ngaku salah. Terus sampaikan ke Tuhan, sampaikan ke Allah, saya mau tobat. Bener? Iya bener. Kesel aku suwe-suwe jadi iblis sih. Akhirnya ya sudah, saya tak ngomong ke Allah, ya Rob, ini barusan iblis pada yang mau tobat ini. Katanya Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau mau tobat syaratnya satu, sujud dulu ke kuburannya Nabi Adam. Kalau sudah sujud sama Nabi Adam di kuburannya, baru saya akan terima taubatnya. Nabi Musa langsung bahagia. Waduh, alhamdulillah Gusti Allah ini nerima taubatnya iblis. Dan Nabi Musa pasti gelem. Begitu disampaikan ke iblis, wahai iblis, ada kabar gembira, kau akan diterima taubatmu oleh Allah. Wah, yang benar, hanya dengan satu syarat. Wih, apa syarat? Saya lakukan. Usjud li Adam, sujudlah kau dulu ke Adam. Jawabannya iblis, ya Musa, ana la asjudu lahu hayyan, kaifa asjudu lahu mayyitan. Wong sik urip lho aku dikon sujud gak gelem. Dadak iki wis mate aku dikon sujud, batal wis gak sida tobat. Itu iblis. Lam yandam. Jadi dia itu masih belum menyesal atas kesalahannya nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya. Maka itu orang-orang solehin itu kalau berbuat dosa nyesel, diinget-inget terus. Karena ba'du sahabah gara-gara lihat perempuan yang buka aurat, astagfirullah, itu mana? Aduh. Terus nyesel, bukan cuma nyesel, dia nggak lagi mau sholat di belakang Rasulullah karena melihat dirinya adalah orang yang nggak pantas sholat di belakang Nabi, karena matanya udah maksiat sama Allah. Dipanggil oleh Rasulullah, ditanya kenapa, saya barusan lihat yang haram ya Rasulullah, mana pantas saya sholat di belakangmu. Katanya Rasulullah, aku istighfarkan kepada Allah, sudah nggak usah terlalu, aku mintakan taubat kepada Allah. Bener, tapi mataku ini sudah sholat sama Nabi lagi, tapi masih menyesal. Mata kok maksiat, itu masih nyesel sampai sakit. Ketika sakit, sakratul maut, didatangi oleh Rasulullah, tanya lagi, ya Rasulullah, kira-kira dosaku yang melihat haram itu diterima apa enggak? Diterima. Rasulullah saking sayangnya sama sahabat ini, akhirnya di kepalanya diambil, ditaruh di pahanya. Tapi pas ditaruh di pahanya, kepalanya ini diminggirkan gini, diangkat lagi sama Nabi gini, kayak seakan-akan mengelak, nggak mau. Rasulullah tanya, kenapa kau jauhkan kepalamu dari pahaku? Jawaban sahabat, ya Rasulullah, mana pantas kepalaku yang di situ ada mata memandang yang haram bersentuhan dengan pahamu? Pantas di kepalaku ini ada mata yang habis maksiat, terus nempel di pahamu yang suci? Enggak ya Rasulullah. Rasulullah lihat ini orang hebat ini, ngaku dosanya, nyesel
akhirnya meninggal. Ketika meninggal Rasulullah itu pas ngubur jenazahnya jinjit, jalannya itu jinjit. Ditanyain sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau jalan dengan jari-jari kakimu jinjit itu? Kemudian kata Rasulullah, aku lihat apa yang enggak kau lihat, karena sesungguhnya Allah perintahkan semua malaikatus sama, malaikat yang di langit untuk turun nganterkan jenazahnya sahabat ini. Loh, jumlahnya malaikat itu lebih banyak dari manusia, hadirin. Turun semuanya. Sampai Rasulullah itu kayak sempit gitu jalannya. Hebatnya ini sahabat, meninggal diantar triliunan malaikat. Karena apa? Nadam, nyesel. Kalau berbuat dosa itu nyesel. Yang ketiga, walam yalumma nafsahu. Tapi kalau Nabi Adam lama nafsahu, nyalain dirinya. Kalau sudah salah, maksiat, salahin dirinya. Jangan cari orang, kesalahan orang. Yang buat saya dulu maksiat ya teman saya. Yang bikin saya jadi kayak gini ya dulu bapak saya. Nggak mau mengakui kesalahan, nggak nyesel, dan tidak mau menisbatkan kesalahan pada dirinya. Yang disalahkan ini gara-gara orang-orang. Ini sifatnya iblis. Jadi nggak mau salah itu enggak. Orang yang salah. Saya jadi gini gara-gara ini. Saya jadi gini gara-gara ini. Kalau Nabi Adam lama nafsahu, saya yang salah. Lah orang kalau menyalahkan dirinya, dia akan berubah. Tapi kalau orang nyalain orang lain, berarti merasa dirinya itu mestinya nggak salah. Dan orang yang kayak gitu nggak bisa maju. Ya terus-terusan seperti itu. Ya. Kadang kita ini punya anak kita ini terus nakal. Jangan terus kita main salahkan temannya. Ya salahkan anak kita. Saya itu hadirin, zaman saya masih SMP, SMA, temen tuh macam-macam. Ono sing wong majelis, ono sing preman. Itu sama abah saya. Belum pernah satu pun teman saya yang ditegur. Kenapa? Dianggap yang salah ya kamu. Kalau kumpul orang ini kamu maksiat, yang salah kamu. Kalau kumpul sama ini kamu jadi baik, yang benar kamu. Kamu pilih benar, pilih pinter pilih teman. Nggak bisa. Kita ini kalau berbuat salah, ngaku, nyesel, nyalain diri kita. Aku yang salah, aku kebawaan nafsu, aku yang salah. Ya. Baru ini kita akan beruntung. Kalau enggak ya kayak iblis. Yang keempat, wa asr walam yusri walam ya'zim ya. Walam ya'zim ala taubah wa asra fi taubah. Iblis itu ketika berbuat salah enggak ada itikat untuk tobat. Mengundur-mundur tobat. Tapi kalau Nabi Adam begitu salah langsung tobat sama Allah. Makanya bahagia. Nah kita ini hadirin, kemarin kan sudah disebutkan, keburu-buru itu gak bagus, kecuali keburu-buru untuk tobat. Begitu kita salah cepat-cepat tobat. Gini loh, orang yang sering taubat berarti kan orang ini sering salah. Itu lebih afdol daripada salah numpuk baru tobat. Ya kalau dia itu sempet tobat, kalau enggak numpuk salahnya ini gimana? Salah tobat, meninggal. At-taib min adzam kamala dzambala. Yang ini udah hilang, tinggal kesalahan yang terakhir. Kalau orang yang mubalaghah sering itu namanya tawwab.
Dan ini yang dicintai Allah itu yuhibbut taibin, la yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan hambanya yang terus-terusan tobat. Terus-terusan tobat. Berarti dia salah tobat. Kalau wis engko ae. Enggak tobat ta sik engko sik ae durung tanek. Durung tuwuk. Ya. Ya terus dawa umur, kalau panjang umur, kalau enggak kita enggak tahu hadirin. Ya. Makanya taubat itu kan artinya kembali kepada Allah dari jalan yang enggak benar ke jalan yang benar, itu namanya taubat. Nah ini syaratnya pokoknya taubat itu 3. Yang pertama al-iqla'. Orang kalau mau tobat maksiatnya ditinggalkan. Jangan tengah-tengah maksiat tobat percuma, itu tidak bisa. Ya, ngombe ini, saya tobat ya Allah. Ini ambil maksiat, tidak bisa. Main judi, ya Allah. Ini menang aku tobat ya Allah. Ya, tidak bisa. Tinggalkan maksiatnya baru tobat. Pertama ikhlas, yang kedua nadam, nyesel atas perbuatannya yang salah itu disesali. Terakhir janji tidak mengulangi lagi sampai mati. Kalau nanti ngulangi lagi ya tobat lagi, tapi janji nggak boleh tobat setahun. Ya Rabb, ya Allah Gusti dosa aku kita ngombe ya Allah, kula tobat setahun ya Rabb. Tahun ngarep wallahu alam ya. Itu tidak boleh. Orang kalau mau tobat dari maksiat selama-lamanya. Dia tobat dari judi selama-lamanya, tobat dari ninggalin sholat selama-lamanya, tobat dari minum tobat dari zina selama-lamanya. Pokoknya selama-lamanya itu baru tobat. Lah kalau sudah tobat balik lagi, ya tobat lagi habis itu. Janji lagi, ya terus tidak apa-apa. Yang penting tobat, asal jangan dibuat mainan. Allah kan yang maha tahu kapan kita tobat bener, kapan mainan. Aku tak tobat sih mari ngono mbak. Itu namanya tidak menyesal dan tidak janji. Wal azm an la yaud alaihi abada. Harus tekad nggak kembali lagi kepada maksiat itu selama-lamanya. Makanya di bulan Ramadan, di nisfu Sya'ban, hari di mana Allah memberi ampunan, di antaranya yang enggak diberi ampunan siapa? Mudmin khamr. Orang yang masih ketagihan minuman keras. Bukan Allah mengatakan orang yang lagi minum, enggak. Kalau orang itu masih belum tobat dari minum, enggak dapat rahmatnya Allah. Jadi ada orang yang kadang-kadang Ramadan perai ngombe, kok Syawal ngombe mana? Tidak bisa, kamu nggak dapat. Kenapa? Karena kamu nggak tobat. Yang tobat yang dapat. Ya. Kemudian kalau Nabi Adam itu begitu salah, cepat-cepat tobat. Kita pokoknya hadirin gini. Ada lagi yang lebih bahaya, sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda. Orang kalau maksiat itu nakata nuktata sauda fi qalbi. Orang kalau maksiat itu nanti ada titik hitam di hati. Kalau dia tobat, idza taba sukil. Titik hitam itu diambil. Kalau enggak, titik hitam itu masih ada. Maksiat lagi, titiknya tambah banyak maksiat. Hati itu titik hitamnya terlalu banyak, gelap. Tapi kalau orang maksiat terus tobat, maksiat tobat, titik hitam bersih, tidak akan gelap. Makanya kata ulama itu bahayanya maksiat itu bukan cuman dosanya aja. Kalau dosa itu Allah Maha Pengampun, tapi yang parah itu nuktat saudanya ini loh.
titik hitam yang nanti kalau sudah di hati kita, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Nanti berkarat hitam, sudah nggak bisa lagi nerima kebaikan, nggak bisa khusyuk ibadah, ajur. Itu bahayanya nuqtatus sauda, itu bahayanya dosa. Kecuali kalau tobat, istighfar, tobat, baru dihilangi. Nah, apa bedanya wali dengan nabi? Kalau nabi itu maksum, nggak mungkin melakukan kesalahan. Kalau wali bisa. Jadi wali salah bisa. Tapi kalau nabi maksum, kalau wali itu disebut mahfud. Mahfud itu artinya terjaga. Maknanya bisa berbuat dosa, tapi ya tadaharaku bitaubat, cepet-cepet tobat. Jadi nak wali salah, langsung tobat. Dijaga sama Allah dengan terus dikembalikan. Karena yang ismah itu cuma nabi. Makanya yang bisa diambil dalil cuma nabi. Selain nabi nggak bisa dibuat dalil karena tidak maksum. Katanya ulama, yu'rafur rijal bil haq wala yu'raful haq bir rijal. Kita bisa tahu ini orang top karena dia memegang kebenaran, dan kita nggak bisa tahu kebenaran dari orang. Apa yang dilakukan Habib Jamal belum tentu benar, tapi kalau kebenaran yang dilakukan Habib Jamal itu yang menjadikan Habib Jamal adalah rijal, orang mulia. Jadi rijal di sini kayak wali lah. La yu'rafu wali illa bil haq. Disebut wali karena dia melakukan hal yang benar. Tapi la yu'raful haq, kita nggak bisa tahu ini benar atau tidak karena itu perbuatan wali, belum. Kalau nabi bisa. Makanya Imam Malik mengatakan ketika di kuburannya Rasulullah, di makomnya Nabi Muhammad, Hujrah Syarifah, setiap beliau ngajar, beliau bilang kullu radin wa mardudin ilaih illa sahib hadil hujrah. Semuanya pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali yang dikubur di sini. Nabi Muhammad pendapatnya pasti benar, nggak ada salahnya karena ismah. Gitu. Kemudian terakhir, celakanya iblis karena konata min rahmatillah, putus asa dari kasih sayang Allah. Tapi kalau Nabi Adam lam yaknut min rahmatillah, tidak putus asa. Nah, setelah kita nyesel, kita akui kesalahan, kita salahkan diri kita, janji gak mengulangi lagi dan lain-lain, kita jangan putus asa sama Allah. Iblis itu yakinannya, Allah gak bakal ngampuni aku. Itu keyakinannya iblis. Kalau keyakinannya Nabi Adam, Allah Maha Pengampun, saya akan menyesal, minta maaf semuanya, dan dia punya keyakinan Allah Maha Rahmat, pasti akan mengampuni kalau hambanya itu benar-benar bertaubat. Ini tidak putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, itu bisa diampuni oleh Allah. Apapun. Paling besarnya dosa itu apa? Syirik. Tapi kalau tobat diterima. Tidak ada maksiat yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali satu yang itu beda pendapat. Kita berpendapat tetap diampuni, tapi ini dikatakan oleh sebagian ulama nggak diampuni. Apa? Bunuh orang ini, kalau sebagian ulama bilang bunuh orang ini sudah neraka
sebagaimana di Quran. Ya, yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ya, apa itu namanya, orang yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka tempatnya dia di neraka kekal untuk selama-lamanya. Itu kalau nggak tobat. Tapi ayat itu menyebut gitu aja. Kata ulama tidak. Nggak bisa. Orang kalau sudah bunuh orang, siap-siap nang neraka wis. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian jumhur mengatakan diterima, asal dia taubat. Itu aja. Yang selain dari itu, dosa apapun, sepakat ulama kalau taubat diterima. Kalau taubat sama Allah diterima sama Allah. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, saya sering sampaikan, kita jangan putus asa. Nah, yang pernah mau membunuh Rasulullah, yang sudah menghunuskan pedangnya mau bunuh Nabi, sudah menuju rumah Rasulullah untuk membunuh, apakah ada dosa sebesar orang membunuh Nabi Muhammad? Nggak ada, hadirin. Itu aja ketika taubat, sekarang jadi khalifah dan kuburannya bersandingan dengan Nabi Muhammad. Jadi yang sebelahnya Rasulullah kuburannya itu dulu yang membunuh Rasulullah. Tapi ketika bertaubat, kemudian mengikuti kebenaran dan tidak putus asa dari rahmatnya Allah, jadilah dia seorang yang mulia, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jangan putus asa. Apapun kesalahan kita, pokoknya tobat diterima insya Allah. Asal jangan diulangi gitu, jangan dibuat mainan. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.